Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Waalaikumsalam di warahmatullahi wabarakatuh. kelompok 6 yang beranggotakan 5 orang. Di sini saya sendiri, Olivia Luki Amortiana dengan NBI 14121000160 dan teman-teman saya. Saya Mas Rafandi Kurniawan dengan NBI 14121000153. Saya Swastiawan, NBI 14121000140. Halo Mbak Safril. Saya Safril Astafira, NBI 14121000165. Dan saya Syafrul Manartanda dengan NBI 14121000144. Kami di sini akan melakukan presentasi studi kasus UMKM Keripik Singkong Bu Kartini, yaitu dari mata kuliah Ekonomi Teknik dari kelas A. Nah, di sini terdapat UMKM Keripik Singkong Bu Kartini. Keripik singkong adalah makanan yang terbuat dari singkong yang diiris tipis, kemudian digoreng dengan menggunakan minyak goreng. UMKM Keripik Singkong Bu Kartini adalah perusahaan kuliner yang bergerak di bidang makanan berupa keripik singkong yang diproduksi di sebuah pabrik yang terletak di Jawa Tengah. UMKM ini sangat banyak diminati masyarakat karena memiliki beraneka cita rasa dan memiliki harga yang terjangkau sehingga dapat dinikmati oleh semua kalangan. Nah, itu terdapat gambar singkongnya. Next. Di bawah ini terdapat tabel, yaitu pada tabel peralatan. Di sini terdapat 11 macam peralatan yang digunakan dalam UMKM Keripik Singkong Bu Kartini. Nah, di sini mesinnya memiliki kuantitas 1 unit, satuannya 1 unit, dan memiliki harga 1 juta. Kemudian di bawahnya ini terdapat macam-macam peralatan, juga memiliki satuan unit, ada 1 unit, 3 unit, dan memiliki harga pada tabel ini. Kemudian memiliki jumlah totalnya keseluruhan, yaitu Rp2.333.800. Kemudian terdapat kapasitas produksi per bulan. Kapasitas produksi per bulan pada UMKM ini yaitu 1.200 pieces. Dan ini di bawahnya terdapat tabel kapasitas produksi, yaitu terdapat jumlah mesin, yaitu 1 unit, jam karyawannya 8 jam, kapasitas jam mesinnya 8 jam, waktu untuk menghasilkan 1 produk yaitu 0,2 jam. Jadi kapasitas produksi yaitu 40 pieces per harinya. Jadi 1 bulan memiliki kapasitas produksi sebanyak 1.200 pieces. Untuk selanjutnya, ini terdapat tabel bahan habis pakai. Nah, bahan habis pakai itu terdiri dari singkong, minyak goreng, gula pasir, balado, cabai, garam, masako, gula merah, yaitu itu adalah bahan yang digunakan dalam memproduksi keripik singkong dalam UMKM Keripik Singkong Bu Kartini. Nah, ini terdapat kuantitasnya ada 20, satuannya kilogram, minyak gorengnya kuantitasnya 5, satuannya liter, kemudian gula pasir balado yaitu memiliki kuantitas 2, 1 dengan memiliki satuan kilogram. Nah, ini seperti selanjutnya juga sama. Kemudian memiliki harga, di sini terdapat tabel harga yaitu tabel harga persatuannya. Dan memiliki jumlahnya yaitu Rp3.606.000. Untuk selanjutnya ya ini adalah kapasitas produksi per bulan. Jadi kapasitas produksi per bulan kita 1.200 pieces, kemudian kita terdapat tabel takaran bahan per bungkus atau per pieces. Untuk yang pertama yakni keripik singkong memiliki takaran 60, satuannya yaitu gram, dengan target kita 1.200. Jadi memiliki total 72.000 satuannya gram. Dan perasanya
Bahan perasa ini memiliki takaran 5, satuannya gram, dan target kita 1.200 dengan total 6.000 satuannya gram. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, untuk penyusutan di sini kami menggunakan metode garis lurus atau straight line method. Terus di sini terdapat beberapa kolom, yakni nama peralatan, nilai, nilai residu, umur ekonomis, penyusutan per tahun, dan penyusutan per bulan, serta penyusutan per unit. Formula untuk menghitung penyusutan ini adalah biaya perolehan dikurangi nilai residu dibagi dengan masa manfaat atau umur ekonomis. Untuk penyusutan per tahun ini menggunakan rumus nilai dikurangi nilai residunya, lalu dibagi dengan nilai umur ekonomisnya. Terus untuk penyusutan per bulannya itu rumusnya adalah penyusutan per tahun dibagi 12, sedangkan penyusutan per unitnya itu menggunakan rumus penyusutan per tahun dibagi dengan 365, sehingga menghasilkan total untuk penyusutan per tahunnya adalah Rp363.900, untuk penyusutan per bulan Rp30.325, dan penyusutan per unit Rp997. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya biaya operasional, biaya perjalanan. Keterangannya tidak ada, kuantitasnya 1, satuannya kali. Harganya jumlahnya 30.000. Dan selanjutnya biaya perjalanan, yaitu biaya perjalanannya ke toko, keterangannya tidak ada, kuantitasnya 1, satuannya kali, harganya 30.000. Biaya lain-lain, biaya perjalanan produksi, yang pertama kuota, selanjutnya biaya gaji karyawan, biaya listrik. Yang kuota kuantitasnya 2, satuannya kali, harga 50.000, jumlahnya 100.000. Biaya gaji karyawan kuantitasnya 3, satuannya orang, harganya 1.800.000 dikalikan kuantitas, yaitu dengan hasil 5.400.000. Biaya listrik 1, satuannya watt, dan harganya 50.000. Dengan total yaitu 5.550.000. Total investasi. Nah, yang pertama biaya perlengkapannya yang sudah tadi dihitung, yaitu totalnya 2.308, bahan habis pakai 3.606.000, perjalanannya 30.000, lain-lain 200.000. Nah, jumlah total investasinya yaitu 6.174.000. Selanjutnya dibacakan oleh teman saya. Ya, untuk HPP dihitungnya per unit dengan bahan habis pakai, yaitu harganya Rp3.005. Lalu perjalanan produksi dengan harga Rp25, lalu dengan HPP dengan harga Rp3.030, perjalanan pemasaran Rp83, lain-lain Rp25, dan harga operasional Rp3.138, dengan beban depresiasi penyusutan 0, lalu harga sebelum laba Rp3.138, dengan total laba Rp3.000, dengan harga jual Rp6.138, lalu pembulatan harga jual menjadi Rp11.000. Untuk BEP per bulan dengan total fixed cost, yaitu penyusutan per bulannya 0, total per 2 tahunnya 6.174.000, dengan lain-lain pemasaran yaitu per bulannya 100.000, dengan total per 2 tahunnya 2.400.000, dan total fixed cost-nya per bulan 100.000, dan per 2 tahunnya 8.574.000. Untuk variable cost B, biaya bahan baku sebanyak Rp3.005 untuk per bulan, dan total untuk per 2 tahunnya Rp72.120. Perjalanan dalam produksi per bulannya dengan jumlah Rp25, lalu
untuk per 2 tahunnya Rp600, perjalanan pemasaran Rp83 per bulan dengan total per 2 tahunnya 2.000, lalu total variable cost 3.113 per bulan, lalu total 2 tahunnya 74.720, dan untuk pembulatan harga jual yaitu 11.000 untuk per bulannya, dan untuk 2 tahunnya 264.000 dengan dikurangi pembulatan harga jual dikurangi variable cost, maka per bulannya didapatkan 7.887, untuk per 2 tahunnya 1.809.280 rupiah. Untuk PEP unit hanya total fixed cost dibagi pembulatan harga jual dikurangi dengan variable cost per bulannya 13 rupiah dengan total 2 tahunnya 45 rupiah. Dan untuk seterusnya akan diteruskan oleh teman saya. Tabel berikutnya adalah tabel cash flow per bulan. Bulannya ada 1 sampai 12 ya. Untuk rencana produksi ini mulai dari bulan pertama ada 500, ada 600, 700 sampai seterusnya ini 700 sampai bulan 12. Untuk kas ketersediaan awal bulan. Nah, ini dari F97 atau dari kolom ini. Total investasi. Total investasi untuk bulan pertama dihasilkan 6.174.000. Terus bawahnya ada cash outflow. Cash outflow di sini ada perlengkapan yang diperlukan. Perlengkapan yang diperlukan dari F93 ini. Dari biara perlengkapan 2.338.000. Di bawahnya ada bahan habis pakai. Bahan habis pakai di sini dengan rumus seperti ini dihasilkan 1.502.500 rupiah. Di bawahnya ada biaya perjalanan produksi. Di sini perjalanan produksi 12.000 dengan rumus terkait ya. Dan di bawahnya lagi juga ada perjalanan pemasaran dengan rumus terkait 41.667 rupiah. Lain-lain. Nah, biaya lain-lainnya juga 12.500. Nah, untuk jumlah di sini dari rumus sama dengan sum dari kolom F147 ini dikurangi dijumlah sampai ke lain-lain. Dari perlengkapan yang diperlukan jumlah sampai lain-lain dihasilkan 3.907.167 rupiah. Untuk sisa kasnya dari pengurangan dari kas tersedia dari awal bulan ini dikurangi dengan jumlah. Dihasilkannya oleh 2.266.833 rupiah. Untuk hasil penjualan di sini, hasil penjualan dengan rumus terkait dihasilkan 5.500.000. Untuk jumlahnya juga sama, kas ketersediaan akhir. Nah, diambil dari sisa kas ditambah dari jumlah 5.500.000 tadi dihasilkan 7.766. Nah, kas tersedia di akhir bulan ini kita langsung tarik ke sini untuk memenuhi kas tersedia awal bulan kita masukkan jadi kas tersedia awal bulan kedua. Nah, ini juga sama rumusnya dengan rumus terkait gitu dengan penjumlahan dihasilkan harga segitu yang sisa kasnya juga. Cash flow-nya juga sama, dengan jumlah sama. Nah, ini juga kas tersedia di akhir bulan. Dengan rumus terkait, 5 juta yang 883 ini ditambah dari 6.600.000 dihasilkan kas tersedia di akhir bulan, dan seterusnya. Maksudnya, untuk awalan kas tersedia awal bulan 3, 4, 5, 6 diambil dari hasil kas tersedia di akhir bulan. Seperti itu. Oke, kita beranjak lagi ke laba rugi per bulan. Ini laba rugi per bulan. Ini ada bulan 1 sampai 12. Hasil penjualan A itu ada rumusnya di atas rumus. Dihasilkan 5.500.000. Terus untuk HPP-nya 1.490. Laba kotornya C dikurangi A min B yang di atas tadi itu dihasilkan 4 juta. Untuk pemasaran D 41.000. Untuk operasional E yaitu C dikurangi D dengan hasil 3.968.033 rupiah. Untuk depresiasi 85.000. Laba bersihnya itu hasil E dikurangi F
yaitu Rp3.883.33. Terus pertumbuhan keuntungannya sama Rp3.883. Begitupun dengan rumus-rumus terkait untuk bulan-bulan selanjutnya 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai 12 seperti itu. Oke, studi kelayakan. Studi kelayakan ini tahun pertama. Untungnya ini 63.267 diambil dari ini paling terakhir bulan 12, hasil bulan 12. Nah, terus dengan penyusutan total kas masuknya 64 juta, ininya ditambah. Habis itu untuk DF plus-nya kami mendapatkan hasil seperti ini, 0,99 seterusnya. Dan present value terkait 85 juta, 3 juta, 62 juta, 6 juta, dengan NPV-nya 56.112.818 rupiah. Untuk DF minusnya 0,8, dihasilkan 0,55556. Dan present value terkait dengan total 31.890.167 rupiah. IRR dengan rumus dan perhitungan kami mendapatkan 1,72. Untuk BCR tahun 1 ini, BCR-nya hasil penjualannya 81.9, itu dari ini, dari kolom dari sum, perjumlahan sum dari kolom F5, F155 sampai Q155, dihasilkan 89.100.000 rupiah. Untuk cost-nya, ini cost-nya dengan rumus terkait, rumus atas ditambah lagi minus dari kolom F147 ditambah F49, ini 147-nya, 147 ini perlengkapan ke F49. Ini penyusutan dihasilkan 26.420.500 rupiah untuk bicara tahun pertama, yaitu 3,37. Kami singkat seperti itu. Untuk payback periodnya ini bulan ke-12, bulannya 1 sampai 12 tetap ya. Total kas masuknya ini dari kami ambil dari F167, yaitu bagian laba operasional sampai seterusnya. Terus untuk pertumbuhan kas masuk dari F194 ini, dengan penjumlahan yaitu ditambah seterusnya seperti itu. Untuk payback periodnya dari hasil kami mendapatkan 1,54 per tahun, atau kita berikan 1 tahun 6 bulan. ROR-nya kita dapat 3%. Ini ROR yang dengan rumus ya, jangan lupa dikali 100%, hasilnya 3%. Berikutnya adalah kesimpulan. Baik, setelah kami presentasikan ini menghasilkan kesimpulan bahwasannya nilai NPV yang dihasilkan dari usaha ini itu positif dan lebih dari 0. Lalu IRR-nya lebih dari tingkat bunga yang diterapkan dan benefit cost revenue-nya itu lebih dari 1. Sehingga investasi dikatakan layak. Sekian. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.